Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Abdul Rahim Al-Faizin. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai salah satu desain penelitian kuantitatif berupa penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen merupakan research that allows for the cause of behavior to be determined. Yang berarti penelitian eksperimen merupakan penelitian yang mengizinkan penyebab dari sebuah perilaku bisa ditentukan. Metode penelitian eksperimen digunakan untuk menjelaskan hubungan sebab akibat kausalitas antara variabel satu dengan variabel lainnya. Dalam penelitian eksperimen, peneliti perlu melakukan manipulasi pada perlakuan yang diberikan pada subjek. Peneliti melakukan kontrol pada apa yang dihadapi oleh subjek lewat cara yang diberikan atau tidak diberikan kondisi atau perilaku yang spesifik dengan sistematis. Penelitian eksperimen adalah metode yang mengungkapkan hubungan antara dua variabel atau lebih atau mencari pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya. Dalam penelitian ini, peneliti mengajukan satu hipotesis atau lebih yang menyatakan sifat dari hubungan variabel yang diharapkan. Kemudian eksperimen itu sendiri direncanakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk menguji hipotesis tersebut. Karakteristik penelitian eksperimen. Yang pertama adalah kontrol atau pengendalian. Kontrol atau pengendalian adalah mengatur situasi agar efek dari variabel dapat diteliti. Kontrol atau pengendalian merupakan suatu keharusan dalam metode eksperimen. Tanpa kontrol, tidak mungkin dapat menilai secara terandalkan efek-efek dari variabel bebas yang kemudian mempengaruhi variabel terikat. Dalam kontrol eksperimen, ada dua asumsi yang digunakan. Yang pertama adalah jika dua situasi sama dalam setiap hal kecuali satu faktor yang ditambahkan atau dihilangkan dari salah satu situasi-situasi tersebut. Pernyataan seperti ini disebut hukum variabel tunggal. Yang kedua adalah jika dua situasi tidak sama tapi dapat ditunjukkan bahwa tidak ada satupun dari variabel-variabelnya signifikan dalam menimbulkan peristiwa yang sedang diteliti. Atau jika variabel-variabel yang signifikan dibuat sama, maka setiap perbedaan yang terjadi antara kedua situasi setelah diberi suatu variabel baru kepada salah satu sistem dapat didistribusikan kepada variabel baru tersebut. Pernyataan ini disebut hukum satu-satunya variabel yang signifikan atau the law of the single significant independent variable. Tujuan kontrol dalam eksperimen adalah mengatur situasi agar efek dari variabel dapat diteliti. Karakteristik selanjutnya adalah manipulasi atau perlakuan. Manipulasi atau perlakuan adalah tindakan yang disengaja dilakukan oleh peneliti untuk melihat efek yang terjadi akibat dari tindakan tersebut. Kondisi tersebut sengaja diberikan peneliti untuk melihat apakah ada efek yang terjadi pada akhir eksperimen. Peneliti dapat memberikan perlakuan satu variabel atau sejumlah variabel pada waktu bersamaan, sehingga nanti bisa dilihat perbedaan dari efek yang diberikan terhadap variabel tersebut. Kemudian karakteristik selanjutnya adalah pengamatan atau pengukuran. Pengamatan terhadap variabel harus diukur menggunakan alat ukur yang dapat diandalkan, dilakukan secara cermat, berkesinambungan, teratur, dan tercatat rapi sehingga bisa diperoleh hasil eksperimen yang objektif. Selanjutnya adalah desain penelitian eksperimen. Desain penelitian eksperimen dibagi menjadi 4 desain. Yang pertama adalah pre-eksperimental, true eksperimental, faktorial eksperimen, dan kuasi eksperimental. Pre-eksperimental dibagi menjadi 3 desain penelitian. Yang pertama adalah one shot case study, kemudian one group pretest post-test, dan yang ketiga adalah intake group comparison.
Yang pertama adalah pre-experimental design. Dikatakan demikian karena desain ini belum merupakan eksperimen yang sebenarnya, karena masih terdapat variabel luar yang ikut berpengaruh terhadap terbentuknya variabel dependen. Jadi hasil eksperimen yang merupakan variabel dependen itu bukan semata-mata dipengaruhi oleh variabel independen. Hal ini dapat terjadi karena tidak adanya variabel kontrol dan sampel tidak dipilih secara random. Bentuk penelitian pre-eksperimental yang pertama adalah one-shot case study. Paradigma penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut, yaitu X dan O. X merupakan treatment yang diberikan dan O merupakan observasi. Paradigma tersebut dapat dibaca sebagai berikut. Terdapat suatu kelompok yang diberikan treatment atau perlakuan dan selanjutnya diobservasi hasilnya. Jadi treatment atau perlakuan adalah sebagai variabel independen dan hasil adalah sebagai variabel dependen. Contohnya adalah pengaruh penggunaan aplikasi Siakat terhadap produktivitas kerja dosen. Jadi penggunaan aplikasi Siakat merupakan variabel independennya yang kemudian mempengaruhi produktivitas kerja dosen, yaitu variabel dependennya. Nah, jadi setelah dilakukan treatment langsung diobservasi. Cukup seperti itu pada one shot case tadi. Yang selanjutnya adalah one group pretest post-test design. Kalau pada desain one shot case tadi tidak ada pretest, maka pada desain one group pretest post-test design dilakukan pretest sebelum diberi perlakuan. Dengan demikian hasil dari perlakuan dapat diketahui lebih akurat karena dapat membandingkan dengan keadaan sebelum dan sesudah perlakuan. Desain ini dapat digambarkan sebagai berikut. O1 X O2. O1 adalah nilai pretest sebelum memakai aplikasi Siakat, sedangkan O2 adalah nilai post-test setelah memakai aplikasi Siakat. Jadi contoh ini pengaruh penggunaan aplikasi Siakat terhadap prestasi kerja dosen. O1 diberi pretest, kemudian dilakukan penggunaan aplikasi Siakat, diberi perlakuan penggunaan aplikasi Siakat, dan yang kedua setelah itu dilakukan post-test. Dan kemudian nanti dibandingkan untuk mengukur seberapa jauh perbedaan antara pretest dan post-test adalah dengan O2 hasil post-test dikurangi dengan O1 hasil pretest, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah intact group comparison. Pada desain ini terdapat dua kelompok yang digunakan untuk penelitian. Satu kelompok eksperimen diberi perlakuan dan satu lagi sebagai kelompok kontrol atau tidak diberi perlakuan. Paradigma yang pada penelitian ini adalah X0 O1 dan langsung O2. Nah, paradigma tersebut dapat dibaca adalah O1 adalah hasil pengukuran setelah kelompok diberi perlakuan, sedangkan O2 adalah hasil pengukuran setelah kelompok yang tidak diberi pengukuran. Pengaruh perlakuan dilihat dari hasil O1 dikurangi O2, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah true experimental design. True experimental design dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah post-test only control design, dan yang kedua adalah pretest control group design. Yang pertama adalah post-test only control design, yaitu dalam desain ini terdapat dua kelompok yang masing-masing dipilih secara random. Kelompok pertama diberi perlakuan dan kelompok yang lain tidak. Kelompok yang diberi perlakuan disebut dengan kelompok eksperimen dan kelompok yang tidak diberi perlakuan disebut dengan kelompok kontrol. Nah, pengaruh adanya perlakuan atau treatment adalah O2 dikurangi O4. Jadi rumusnya adalah yang pertama random sampel atau kelompok random
kemudian diberi perlakuan atau treatment X itu, kemudian hasilnya adalah O2. Kemudian pada kelompok selanjutnya adalah kelompok yang random tapi tanpa diberi perlakuan dan hasilnya adalah O4. Nah, untuk mengukur adanya pengaruh atau tidak terhadap treatment atau perlakuan yang diberikan adalah O2 dibagi O4 seperti itu. Hasil dari kelompok eksperimen dibagi dengan kelompok kontrol. Yang selanjutnya adalah pre-test post-test control group design. Nah, dalam desain ini terdapat dua kelompok yang dipilih secara random, kemudian diberi pretest untuk mengetahui keadaan awal. Hasil pretest yang baik adalah antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol tidak berbeda secara signifikan. Pengaruh perlakuan dapat dilihat dari rumus yang sudah ada, yaitu yang pertama, kelompok random yang kemudian dijadikan sebagai kelompok eksperimen itu diberikan pretest yaitu O1, kemudian diberikan treatment atau perlakuan dan hasilnya berupa post-test yaitu O2. Sedangkan kelompok kontrolnya yaitu kelompok random, kemudian O3 ini merupakan diberi hasil dari pretest kelompok kontrolnya, kemudian tanpa diberi perlakuan dan diberi post-test. Nah, untuk mengukur pengaruh perlakuan adalah O2 atau hasil post-test kelompok eksperimen dikurangi dengan O1 hasil pretest kelompok eksperimen dikurangi hasil dari O4 atau hasil post-test kelompok kontrol dikurangi O3 hasil pretest kelompok kontrol. Jadi nanti jumlahnya adalah seberapa besar pengaruh yang diberikan dari perlakuan tersebut, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah factorial design. Desain faktorial merupakan modifikasi dari desain true eksperimental, yaitu dengan memperhatikan kemungkinan adanya variabel moderator yang mempengaruhi perlakuan variabel independen terhadap hasil dari variabel dependen. Paradigma sistem desain faktorial dapat digambarkan sebagai berikut. Pada desain ini, semua kelompok dipilih secara random, kemudian masing-masing diberi pretest. Kelompok untuk penelitian dinyatakan baik bila setiap kelompok dinilai pretestnya sama. Jadi, O1 sama dengan O3, sama dengan O5, dan sama dengan O7 hasil pretestnya. Dalam hal ini, variabel moderatornya adalah Y1 dan Y2, seperti itu. Untuk mengetahui pengaruh dari treatment atau perlakuan yang diberikan, itu dilihat dari kelompok eksperimen dikurangi dengan kelompok kontrol. Di sini kan ada empat kelompok. Jadi kelompok eksperimen yaitu yang ditandai dengan X, dan kelompok kontrol adalah yang tidak diberikan perlakuan atau tidak ditandai dengan X. Jadi Y1 kita ambil contoh, Y1 itu laki-laki dan Y2 itu perempuan. Nah, untuk mengetahui seberapa besar pengaruh yang diberikan dari treatment atau perlakuan tersebut, maka menghitungnya adalah O2 hasil post-test dari kelompok eksperimen dikurangi dengan O1 hasilnya, kemudian dikurangi dengan hasil dari pengurangan O4 dikurangi dengan O3, seperti itu. Kemudian dilakukan hal yang sama pada
kelompok 3 dan kelompok 4 dengan variabel moderator yang berbeda, yaitu Y2 seperti itu. Jadi O6 dikurangi O5 dijumlah dan hasilnya dikurangi dengan hasil dari O8 dikurangi O7 seperti itu. Kemudian jika sudah diketahui hasil dari kedua variabel moderator, maka dapat dilihat apakah ada pengaruh yang berbeda antara moderator pertama dengan variabel moderator pertama dengan variabel moderator yang kedua, yaitu Y1 dan Y2, apakah ada perbedaan atau tidak, seperti itu. Selanjutnya adalah quasi experimental design. Nah, quasi experimental design merupakan pengembangan dari true experimental design yang cenderung sulit untuk dilaksanakan. Jadi quasi experimental design ini penelitian yang hampir sama dengan experimental design, hanya saja lebih sederhana. Nah, jenis yang pertama adalah time series design. Nah, dalam desain ini menggunakan satu kelompok yang digunakan untuk penelitian yang tidak dapat dipilih secara random, melainkan secara khusus harus ditentukan. Nah, kemudian sebelum diberi perlakuan, kelompok tersebut diberi pretest sampai dengan 4 kali dengan maksud untuk mengetahui kestabilan atau kejelasan keadaan kelompok. Nah, desain penelitian ini hanya menggunakan satu kelompok saja, sehingga tidak memerlukan kelompok kontrol. Nah, hasil pretest yang baik adalah hasil pretest pertama sama dengan hasil pretest kedua, dan sama dengan hasil pretest ketiga, dan sama dengan hasil pretest yang keempat. Kemudian hasil perlakuan yang baik adalah setelah dilakukan pretest selama 3 kali, kemudian dilakukan post-test selama 3 kali juga. Jadi hasil perlakuan yang baik adalah hasil post-test pertama sama dengan hasil post-test kedua, sama dengan hasil post-test ketiga, dan hasil post-test keempat. Kemudian untuk mengetahui besarnya pengaruh dari perlakuan adalah hasil post-test pertama sampai dengan post-test ditambah dengan post-test kedua, dan ditambah dengan post-test ketiga, dan ditambah dengan post-test keempat, kemudian dikurangi dengan hasil dari pretest pertama, pretest ditambah pretest kedua, ditambah pretest ketiga, dan ditambah pretest keempat, sehingga dapat diketahui seberapa besar pengaruh dari perlakuan atau treatment tersebut. Selanjutnya adalah jenis quasi experimental design yang kedua, yaitu non-equivalent control group design. Desain ini hampir sama dengan pretest post-test control group design, hanya saja pada desain ini kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol tidak dipilih secara random. Artinya di sini menggunakan dua kelompok, yaitu yang pertama adalah kelompok eksperimen yang diberi perlakuan dan kelompok kontrol yang tidak diberi perlakuan. Nah, kedua kelompok tersebut itu tidak dipilih secara random, melainkan sudah dipilih secara khusus, akan diberi perlakuan dan digunakan sebagai kelompok kontrol. Untuk mengetahui besarnya pengaruh dari perlakuan, maka rumusnya adalah penjumlahan dari post-test kelompok eksperimen dikurangi dengan pretest kelompok eksperimen, hasilnya dikurangi dengan penjumlahan post-test kelompok kontrol dikurangi dengan pretest kelompok kontrol. Nah, setelah diketahui hasilnya, maka dapat ditemukan seberapa besar pengaruh atau dari treatment atau perlakuan yang diberikan. Demikian penjelasan mengenai desain penelitian kuantitatif berupa penelitian eksperimen yang bisa saya berikan. Apabila ada banyak kekurangan dan banyak kesalahan penjelasan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.